Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EHC Indonesia Official, channel yang membahas hipnosis, hipnoterapi, pengembangan diri, serta hiburan. Sebelum kita mulai video ini, silahkan teman-teman klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, serta share video ini agar kami terus berkarya dan dapat menyebar manfaat. Sahabat, pada ulang tahun EHC yang keempat hari ini, kita akan belajar hipnosis melalui materi PowerPoint. Ya, kurang lebih selama 60 menit lah. Jadi siapkan kuota kalian. Langsung kita belajar. Yuk, let's check out. Nah teman-teman, kita sudah berada di PowerPoint. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hipnosis ya. Udah dapat giveaway belum? Udah cek Instagram EHC belum? Yang sudah dapat, saya ucapkan selamat buat para pemenang giveaway. Semoga hadiahnya bermanfaat ya. Nah, langsung aja kita akan belajar hipnosis pada hari ini. Rahasia belajar hipnotis dengan teknik mudah dan cepat. Ada pepatah lama, tak kenal maka boleh tulis di kolom komentar. Ada yang bilang tak sayang lah, yang benar adalah kenalan. Selama EHC berkiprah di YouTube, kalian hanya mengenal saya sebagai Imam Arif Hidayat, founder EHC Indonesia, ya kan? Tapi belum tahu kan siapa saya? Yuk kita kenalan yuk. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Hidayat yang sudah teman-teman tahu. Ya, ini nomor kontak saya. Ini sosmed saya. Bisa dilihat ya. Saya mempunyai moto hidup, kekuatan pikiran mempengaruhi segalanya. Kenapa saya mempunyai moto hidup seperti itu? Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita bayangkan teman-teman, itu bisa menjadi kenyataan dan realita dalam kehidupan kita. Ya, jadi apapun yang kita pikirkan tuh hati-hati. Jadi teman-teman kalau punya pemikiran aneh itu bisa terjadi ya. Makanya saya bilang kekuatan pikiran mempengaruhi segalanya. Siapa sih Imam Arif Hidayat itu? Ya kan, berani ngomong loh di video. Yang pertama, saya adalah founder dari EHC Indonesia. Yang kedua, saya mempunyai klinik hipnoterapi yang berada di Matraman. Saya punya bimbel Smart Education Call Center. Saya seorang profesional hipnoterapis. Saya seorang praktisi hipnotis. Serta saya adalah anggota dari PKHI, Dewan Perwakilan Wilayah Jakarta Timur. PKHI adalah organisasi hipnoterapi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Otomatis saya sudah terdaftar di keanggotaan ya. Jadi teman-teman kalau mau milih hipnoterapi, lihat-lihat dulu apakah dia sudah tergabung dalam organisasi yang di bawah naungan Kemenkes ataupun Kemendikbud. Ya, soalnya banyak hipnoterapis yang tidak terdaftar. Ya. Background saya adalah seorang guru. Ya, jadi saya ini Pak Guru. Beberapa sekolah saya sudah ngajar di sana. Ini foto-foto kegiatan saya dengan anak didik saya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, di dunia hipnotis atau di dunia hipnosis ini, saya senang waktu dari zaman kuliah dulu. Ya, dari waktu zaman kuliah dulu. Hobi saya ngerjain orang. Jadi waktu awal-awal saya suka hipnosis itu hobi saya ngerjain orang. Ya kan, ngerjain orang, manggung ke sana ke sini, ya kan, bisa dilihat nanti di slide. Nah, ini kegiatan-kegiatan saya nih. Nah, waktu itu saya cuma dibayar 1 T. Wah, 1 T, bukan 1 triliun teman-teman, tapi terima kasih. Saya cuma dibayar terima kasih sama panitia penyelenggara tuh. Ya karena waktu itu saya masih belajar tentang dunia hipnosis gitu ya. Ya cuma dapat ucapan terima kasih aja. Ya paling dikasih nasi box lah sama air putih.
Nah, ini saya bersama tim, ya kan, waktu ngadain kegiatan baksos. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita di kelas dari 1 hari. Jadi selama pandemik ini teman-teman paling bisa belajar online aja ya. Nah, kalau untuk kegiatan foto-foto yang lebih lengkap teman-teman bisa lihat di Facebook dan juga di Instagram. Kita lebih fokus untuk upload foto di Instagram. Nah, di sini ada salah satu alumni kami, ya. Beliau ini adalah WNI yang tinggal di Turki dan kebetulan menikah dengan orang Malaysia. Nah, jadi dia nikah sama orang Malaysia, pindahnya ke Turki. Jadi bolak-balik tuh Turki Malaysia. Kebetulan dia menemukan kami di Google, ya kan, akhirnya belajarlah hipnoterapi ke EHC. Nah, ini kegiatan-kegiatan hypnoteaching untuk para guru. Nah, lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat nanti di Instagram ya. Nah, ini kegiatan hypnolearning seperti ini. Dan juga saya waktu itu sempat siaran di Dakta FM untuk menyampaikan materi tentang hypnolearning. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin ngajar di sekolahan ya, yang profesinya guru seperti saya, mau kerja sama dengan EHC pun bisa. Kegiatannya seperti ini. Tapi selama pandemi ini kita paling online ya. Nah, ini kegiatan, bukan kegiatan sih, ini klinik hipnoterapi saya. Ya, ini klinik hipnoterapi saya. Ini untuk bimbel saya. Jadi teman-teman kalau foto-foto bisa lihat aja di Instagram ya. Ini salah satu program Public Speaking Academy. Ini untuk anak-anak usia 8 sampai 15 tahun. Ya, jadi Public Speaking Academy for Kids. Jadi buat anak-anak yang ingin latihan berbicara bisa ikut kegiatan ini. Kalau ini untuk yang dewasa 16, minimal 16 tahun. Ya, minimal 16 tahun. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalau mau lihat foto-foto kegiatan EHC ya, teman-teman, kalau mau lihat foto-foto kegiatan EHC, langsung aja cek di Instagram EHC Indonesia. Link ada di deskripsi. Oke. Nah, sekarang teman-teman silakan perkenalkan dirinya siapa. Ya kan? Tulis di kolom komentar kesibukannya apa sih? Gitu kan? Serta apa sih yang dipahami dari hipnosis atau hipnotis. Ya, boleh tulis di kolom komentar, di jeda dulu atau di pause dulu video ini ya. Terus tuliskan 3 alasan kenapa teman-teman mau belajar hipnosis. Oke, komentar yang paling menarik saya kasih giveaway lagi ya. Nanti harus follow dulu Instagram EHC, jadi biar tahu kalau ada informasi giveaway gitu ya. Nah, oke, kita akan masuk ke materi tentang hipnosis. Apa sih hipnosis itu? Hipnosis adalah penanaman sugesti ke dalam pikiran bawah sadar. Oke, jadi hipnosis adalah penanaman sugesti ke dalam pikiran bawah sadar. Apa sih yang dimaksud dengan sugesti? Ayo, yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Jadi sugesti adalah saran atau perintah. Jadi gampang, hipnosis adalah sugesti. Ketika kita menanamkan satu buah sugesti, satu buah perintah ke dalam pikiran bawah sadar manusia, itu adalah hipnosis. Ya. Jadi hipnosis adalah penanaman sugesti ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, ini hipnotis di mata masyarakat, teman-teman. Hipnotis di mata masyarakat awam. Mungkin bagi para pelaku hipnosis gitu ya, para hipnotis ini sudah memahami ya manfaat-manfaat dari hipnosis itu sendiri. Akan tetapi banyak masyarakat awam yang belum memahami tentang hipnosis. Oke, kita akan bahas dan kupas tuntas satu persatu di sini. Makna dari hipnotis dan hipnosis. Ada yang mengatakan hipnotis itu adalah tidur sama dengan tidur. Oke, teman-teman, ada yang mengatakan hipnotis ini sama dengan tidur. Secara kasat mata, kalau kita lihat memang hipnotis ini kayak tidur gitu ya. Kita lihat prosesnya, oke, tarik nafas dalam dan tidur, gitu ya. Ini betul, tapi gak salah juga. Tapi ada juga yang
kita ketahui hipnosis itu tidak mesti harus tidur gitu loh. Gini biar ngerti. Hipnotis ada yang bilang itu tidur gitu ya. Hipnotis ada yang bilang itu tidur. Akan tetapi hipnotis tidak selalu tidur. Proses hipnosis tidur itu disebut dengan hipnosis formal. Sementara dengan hipnosis dengan mata terbuka atau waking hypno itu disebut dengan hipnosis informal. Biasanya hipnosis informal ini sering digunakan oleh para praktisi NLP, oleh para konselor, oleh para psikolog. Kenapa? Karena dengan kita ngobrol aja orang itu sudah terhipnosis oleh kita. Padahal mereka sadar. Lebih gampangnya lagi begini. Ketika Anda nonton film, ya kan, kesal dengan salah satu tokoh karakter yang ada di film tersebut, artinya kita sudah terhipnosis oleh film. Kita tidur nggak pada saat nonton film? Enggak, kita sadar. Jadi hipnosis itu tidak juga tidur. Kalau dibilang tidur ya tidur, tapi yang diciptakan adalah tidur palsu, bukan tidur sesungguhnya kayak tidur di malam hari. Nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya ya, tetap di video ini. Oke. Ada yang bilang hipnotis itu syirik. Oke. Ini saya sering banget dapat orang-orang yang belum memahami hipnotis ini syirik menggunakan jin. Kadang suka saya bercandain sih teman-teman. Suka saya bercandain begini, Mas, hipnotis itu pakai jin ya? Tergantung Pak. Gitu ya. Kalau online saya pakai celana pendek saya gitu. Serius Mas, hipnotis pakai jin? Saya bilang. Kalau dibilang pakai jin ya enggak lah, ya kan? Tergantung. Kalau lagi moodnya pakai jin, kalau lagi pakai celana bahan, dia malah makin kesel gitu ya. Nanti hipnosis ini sama seperti ilmu-ilmu lain gitu loh, sama seperti matematika, sama seperti antropologi, ya kan? Hipnosis ini adalah cabang dari ilmu psikologi. Ya, kita bisa mempengaruhi seseorang, ya kan, dengan kalimat-kalimat tertentu. Bahkan para ustadz, para pendeta, pemuka agama, bahkan sampai pemimpin perusahaan serta pemimpin negara pun mereka menggunakan hipnosis. Untuk apa? Untuk mempengaruhi audiensnya. Ketika Anda berbicara di depan umum, ketika Anda melakukan presentasi, artinya Anda sudah bisa menghipnosis orang lain. Jadi hipnosis itu bukan syirik. Apakah matematika yang digunakan untuk ilmu korupsi, apakah matematika yang digunakan untuk korupsi itu bisa terbilang syirik? Kan enggak. Tergantung dari manusianya. Jadi menggunakan ilmunya itu untuk apa? Gitu loh. Ya, jadi hipnosis bukan syirik. Gampangnya begini, teman-teman yang muslim, laki-laki pasti sholat Jumat. Gitu ya. Yang muslim, laki-laki pasti sholat Jumat. Kalau teman-teman sholat Jumat, pernah nggak saat khotib lagi berkhotbah kalian tidur? Kalau jawabannya iya, pernah, artinya kalian sudah terhipnosis oleh khotib. Apa bedanya yang saya lakukan dengan khotib lakukan? Kita ngomong, orang lain tidur, ya kan? Sama, apa bedanya? Nyambil tempat doang. Kalau khotib ya di masjid, kalau saya di ruang praktek, gitu ya. Jadi artinya ketika kita ngomong orang lain tidur, kita ngomong sama orang yang tidur, kita sudah menghipnotis orang itu. Apakah itu syirik? Tergantung ke persepsi masing-masing. Ya, oke, kita lanjut. Ada yang bilang hipnotis itu gaib. Oke, matematika saya bilang ilmu gaib juga, orang nggak kelihatan. Yang lebih gokil lagi, ilmu fisika. Ya kan? Ilmu fisika itu ilmu sihir paling nyata. Zaman dulu orang nggak bisa loh jarak jauh ketemu, bisa ngeliat orangnya, bisa ngeliat wajahnya, bisa dengar suaranya. Ya kan? Zaman dulu nggak ada. Akhirnya terciptalah teknologi yang bernama video call. Ya kan?
itu ilmu fisika. Fisika itu adalah ilmu sihir yang nyata dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Hipnosis juga sama, bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan? Jadi bukan ilmu gaib. Hipnosis bisa dibuktikan secara ilmiah. Nanti kan kita bahas di sini. Ada namanya alat yang disebut dengan elektroencephalogram. Ya, itu untuk mengukur gelombang otak manusia. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi hipnosis bukanlah ilmu gaib. Kalau ilmu gaib, fisika itu udah lebih gaib daripada hipnosis. Kenapa? Ya bayangin aja, kita bisa ngeliat orang di tempat yang jauh, gitu. Bisa ngeliat wajahnya, bisa dengar suaranya, ya kan? Ya karena ada ilmu fisika tadi. Bahkan teman-teman yang nonton video ini, kita nggak tahu ada di mana. Saya berada di Jakarta, teman-teman yang nonton mungkin ada yang di Gorontalo, ada yang di Papua, mungkin ada yang di luar negeri, nggak tahu. Tapi bisa mengakses video kami. Itu dengan apa? Teknologi. Ya. Seiring perkembangannya waktu, seiring perkembangan di zaman, hipnosis bukan dianggap sebagai ilmu gaib, tapi cabang dari psikologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Jadi hipnosis bukan ilmu gaib. Oke, kita lanjut. Ada yang bilang hipnosis bisa mengorek aib atau rahasia. Wah, teman-teman boleh tonton video ini nih yang ada di atas. Nih, lihat nih di sini. Tentang apakah hipnosis bisa mengorek aib atau rahasia. Bisa tonton dulu. Kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang. Ya. Jadi intinya hipnosis itu tidak bisa mengorek aib atau rahasia. Kalaupun bisa, masih ingat nggak kita dengan kasus kopi sianida Jessica Wongso? Masih ingat kasus itu? Sudah berapa ahli yang menunjuk atau yang memvonis Jessica ini adalah tersangka pembunuh Mirna? Ya, sudah berapa? Tapi si Jessica tetap kekeh nggak mau. Kan? Bahkan waktu itu kami para hipnoterapis pun sedang kopdar pun membahas kasus ini, gitu kan. Salah satu hipnoterapis yang ada di ruangan itu, beliau bekerja di Polda, itu membeberkan langsung saat sidang dan beliau ada di situ. Ya, beliau ada di ruang sidangnya. Itu sampai dipanggil ahli hipnotis loh. Waktu itu dipanggil beberapa orang, tetap hasilnya nihil. Karena kenapa? Gak bisa mengorek aib. Kalaupun bisa, penjara penuh dong. Gitu. Dia akan memprotek dirinya, ya. Atau penjelasan ilmiahnya, teman-teman bisa tonton di video kami yang tadi, ya bisa lihat seperti apa penjelasan cara ilmiahnya. Kalau kita bahas di sini terlalu panjang nantinya. Bisa jadi 2 jam video ini. Oke, next. Artinya semua itu salah teman-teman. Semua itu salah. Hipnotis tidak bisa mengorek aib atau rahasia. Hipnotis tidak sama dengan tidur. Hipnotis hanyalah fokus. Ya, setiap hari kita terhipnotis. Dan juga kita tidak dikendalikan. Ingat, kita tidak dikendalikan. Ya, kondisi hipnosis tidak dikendalikan. Ingat ya, kondisi tidak dikendalikan si penghipnotis. Kalau misalkan teman-teman dalam kondisi hipnosis bisa bangun di tengah-tengah. Itu saya sering bilang sama para klien saya ketika pada saat kondisi trance, saya bilang, Mas atau Mbak, tidak disarankan pada saat di tengah-tengah sesi terapi untuk bangun, walaupun Anda bisa bangun. Kenapa? Ibaratnya teman-teman yang lagi tidur malam terus tiba-tiba bangun dengan ngedadak. Rasanya gimana? Sakit nggak kepalanya? Kayak gitu. Pusing nggak? Kayak gitu. Jadi kita tidak dikendalikan. Kita tetap bisa dengar suara yang ada di sekitar kita. Kita tahu ada suara yang berkokok, denger.
Ada suara anak kecil nangis, denger, tapi badan kita nggak bisa gerak. Kita tetap sadar gitu. Kita nggak dikendalikan sama penghipnotis. Intinya kondisi hipnosis adalah trance atau fokus kepada satu hal. Seperti yang saya katakan, hipnosis tidak sama dengan tidur. Hanya fokus kepada satu hal. Seperti ini. Ketika teman-teman berangkat dari rumah menuju kantor, baik dengan kendaraan umum ataupun dengan kendaraan pribadi, yang ada dalam pikiran teman-teman itu apa? Pasti sampai ke tempat kerja dengan selamat, betul ya? Pasti sampai ke tempat kerja dengan selamat. Banyak gak orang yang melalui kita, yang lewat sekitar kita? Banyak. Ada berapa orang yang ada di sebelah kanan kita yang kita lewatin? Gak tahu. Kenapa? Karena kita gak ngitungin. Kenapa gak kita ngitungin? Karena kita fokus sama jalan. Yang penting saya selamat sampai kantor. Seperti itu. Ketika teman-teman fokus kepada satu hal, maka kesadaran teman-teman pada hal sekitar itu menurun. Ingat, hanya menurun. Seperti ketika kalian sedang main game. Ketika main game kan asik tuh, sehingga kesadaran di sekitar itu menurun. Teman manggil, woi, nggak denger. Kita nggak denger, bukannya nggak tahu, nggak denger, emang nggak denger. Kenapa? Karena kita fokus dengan game. Artinya kalian sudah terhipnosis oleh game. Kita ke teman ngelepak, pak, woi, panggil nggak denger, baru nengok. Artinya apa? Ketika masih tepuk dikepak begitu, kita disadarin, sini lihat, lagi ngomong, diajak ngomong malah fokus game gitu. Intinya kondisi hipnosis adalah fokus kepada satu hal dan mengabaikan yang lain. Ketika sudah fokus pada satu hal, trance, itu adalah kondisi hipnosis. Jadi ini saran yang bagus nih buat orang tua, para orang tua di rumah yang punya anak kecil. Ketika anak Anda sedang main game, sedang nangis atau sedang senang, dia kan sedang fokus pada satu hal, itu berikan sugesti, masuk sugesti. Ya, kalau untuk bagaimana caranya, ikuti kelas hypnoparenting dari EHC. Untuk kelasnya jadwal bisa tanya di link deskripsi. Telepon aja nomor telepon yang ada di bawah atau WhatsApp. Oke. Ini kita akan kasih tahu teknik-tekniknya ada di kelas. Kalau kita bongkar di sini, kelamaan videonya, kasihan. Yang kuotanya pas-pasan. Ya kan? Kalau yang pakai wifi sih enak, apalagi wifi tetangga ya. Oke. Kita lanjut. Hipnosis diambil dari kata hipnos. Ya, hipnos adalah dewa tidur dalam mitologi Yunani. Ya, hipnosis bukanlah tidur, tapi keadaan mirip tidur. Kenapa harus dalam kondisi tidur? Posisi nyaman manusia adalah tidur. Ya, posisi yang paling nyaman adalah tidur. Ketika manusia dalam kondisi nyaman, kondisi gelombang otak itu turun dan fokus kepada satu hal. Ya, nanti kan kita bahas pada bab gelombang otak, nanti ada di sini. Ya, hipnosis bukan tidur, tapi keadaan mirip tidur. Tidur yang dihasilkan adalah tidur palsu, bukan tidur asli. Tidur palsu, dia tetap bisa mendengar suara di sekitar, dia tetap bisa merasakan, akan tetapi kondisi tubuhnya dia tidak mau bergerak. Kenapa? Karena udah kondisi nyaman. Kalau nggak percaya, silakan teman-teman denger audio hipnoterapi yang ada di channel ini. Boleh cek di sini. Nah, boleh cek di sini. Kalau udah cek di sini, dengerin dan ikuti instruksi yang ada di dalam video tersebut. Otomatis kalian akan masuk dalam kondisi hipnosis. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas tentang sejarah hipnosis ya. Ada salah satu tokoh yang dikenal di dunia hipnosis, yaitu Dr. Franz Anton Mesmer. Ya,
Beliau adalah orang yang menggagas animal magnetism atau mesmerism yang dianggap sebagai cikal bakal hipnosis modern. Ya, Mesmer percaya penyakit terjadi karena energi magnetis dalam tubuh kita itu tidak seimbang. Menurut Dr. Mesmer, energi magnetis merupakan energi universal yang tersebar di alam, ada di setiap benda, termasuk di tubuh manusia. Mesmer banyak menyembuhkan pasien dengan energi magnetisnya. Namun setelah diteliti, pasien sembuh bukan karena adanya energi magnetis, melainkan karena pengaruh keyakinan. Ya, jadi begini teman-teman. Dr. Frank Anton Mesmer ini salah satu penggagas ilmu mesmerism. Ya, jadi di dalam tubuh manusia ini Dr. Frank Anton menganggap bahwa kita punya energi. Iya, setiap makhluk hidup mempunyai energi. Ya, setiap makhluk hidup mempunyai energi. Kalau tidak ada energi, kita nggak punya kehidupan. Ya, nah biasanya kalau seorang yang mempelajari ilmu mesmerism dengan sedikit koreografi dan orangnya itu mudah trance, itu bisa masuk dalam kondisi hipnosis dengan cepat. Ya, tanpa adanya Frank Anton Mesmer ini nggak akan ada ilmu hipnosis modern sekarang. Simpelnya begini, contohnya begini gampangnya. Teman-teman boleh duduk santai, arahkan handphone atau laptop kamera teman-teman tepat di depan wajah kalian. Sekarang duduknya tegak, tapi matanya fokus ke tangan saya. Oke, fokus ke sini, tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Oke, ulangi lagi, buang lewat mulut, ikutin lagi, buang lewat mulut. Oke, sekarang fokus ke sini. Sekarang rasain, saya akan mendorong teman-teman, kepalanya nanti akan kedorong ke belakang, ikutin saja, gak usah dilawan. Oke, bagus. Kedorong ya. Oke, ikutin saja. Ya, tarik nafas panjang. Oke, sekarang ikutin, rasain. Oke, cukup. Bagi teman-teman yang punya tingkat sugestivitas yang sangat tinggi, tadi kerasa ya, boleh tulis di kolom komentar. Yang nggak berasa, nggak apa-apa, karena itu wajar. Artinya teman-teman yang tidak kerasa punya tingkat sugestivitas yang rendah. Ya, yang kerasa atau enggak boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Dr. James Braid. Nah, ini yang memperkenalkan istilah hypnotism dan memperkenalkan teknik induksi eye fixation, memandang terus suatu objek tanpa berkedip. Ya, Dr. Braid dianggap sebagai orang yang pertama kali menjelaskan fenomena hipnosis secara ilmiah, sehingga banyak dokter dan psikolog yang mempelajari hipnosis. Awalnya, Braid mengira hipnosis sama dengan tidur, tapi belakangan dia tahu bahwa hipnosis sangat berbeda dengan tidur. Nah, Dr. James Braid itu salah satu tokoh yang memperkenalkan induksi eye fixation. Kalau mau seperti apa, nanti bisa ikut kelas basic hipnoterapi. Silakan hubungi nomor di bawah. Kalau kita bahas di sini tadi saya katakan bisa sampai 2 jam. Kasihan ya yang nggak punya kuota. Nah, Dr. James Braid ini yang memfokuskan atau yang memperkenalkan kepada khalayak umum bahwa hipnosis adalah kajian yang bisa dikaji secara ilmiah, bukan secara mistik. Ya, nah Dr. James Braid. Oke, next. Selanjutnya ada Dr. Jean Martin Kirkett, ya, yang menyatakan bahwa hipnosis adalah gejala histeria. Orang yang bisa dihipnosis hanyalah orang yang menderita gangguan jiwa.
Namun pendapat Kierkegaard ini sangat lemah dan sudah terbukti salah. Pendapat Kierkegaard yang menyimpang itu ternyata hanya berdasarkan penelitian yang kurang objektif. Dan karena Kierkegaard juga belum mahir menerapkan hipnosis kepada orang normal. Nah, Dr. Jean Martin Kierkegaard ini yang mengatakan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan, dia yang bisa dihipnosis. Orang yang normal, yang kayak kita normal nih, enggak. Hanya orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti anxiety, depresi, stres dan segala macam, itu yang bisa dihipnosis. Sementara yang normal nggak bisa. Tapi ternyata pendapat itu salah. Kita pun yang normal, yang sehat-sehat aja, yang tidak mempunyai masalah, bisa dihipnosis. Yang tadi saya katakan, ketika Anda main game, fokus dengan game, Anda sudah terhipnosis oleh game. Ketika Anda mendengarkan musik dan sampai goyang-goyang kepalanya seperti ini, ya kan, sampai ajep-ajep gini gitu ya, artinya Anda sudah terhipnosis oleh musik. Begitupun ketika Anda nonton film, udah kesel banget sama salah satu karakter yang ada di film itu, tokohnya, sampai kalau gue ketemu gue becek-becek tuh orang, ya kan, artinya kita sudah terhipnosis oleh film, gitu ya. Jadi sebenarnya setiap orang bisa dihipnosis, setiap orang bisa, semua orang bisa. Ya hanya 3 orang yang tidak bisa dihipnosis. Nah, siapa-siapa aja orangnya? Boleh cek di video ini. Oke, kita lanjut. Dave Elman adalah orang yang berjasa dalam medical hypnosis, terutama aplikasi hipnosis untuk anestesi. Penemuan-penemuan hebatnya tercantum dalam buku Hypnotherapy. Semangat terbesarnya dalam dunia hipnosis adalah Elman Induction, yaitu cara menghipnotis yang bisa menghasilkan somnambulism dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, ini salah satu tokoh hipnoterapi, tokoh hipnotis yang mempunyai sumbangan terbesar dalam bukunya, yaitu Elman Induction, cara menghipnotis yang bisa menghasilkan somnambulism kurang dari 5 menit. Nah, somnambulism adalah kondisi sugestivitas yang sangat dalam sehingga bisa memunculkan fenomena-fenomena tertentu. Ini Dave Elman yang bisa dihasilkan somnambulism dalam waktu kurang dari 5 menit. Untuk masuk kondisi somnambulism, teman-teman, ada yang 10 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, tergantung dari tingkat sugestivitas masing-masing. Sementara Dave Elman mampu untuk masuk ke dalam somnam hanya kurang dari 5 menit. Itu rahasianya ada di pelatihan basic hipnoterapi. Silakan ikut. Untuk pendaftaran silakan tanya nomor yang ada di bawah. Oke, kita lanjut. Nah, Dr. Milton Erickson, ya, ini memperkenalkan sebagai hipnosis indirect, ya, hipnosis indirect. Ya, aliran hipnosis yang dikembangkan Erickson disebut Ericksonian, ya, Ericksonian hipnosis, ya, atau conversational hypnosis, ya. Erickson bisa menghipnotis seseorang hanya dengan percakapan biasa tanpa menyuruh subjek untuk tidur. Metode Erickson banyak ditiru oleh Richard Bandler dan John Grinder. Kemudian dibuatlah ilmu baru, yaitu Neuro Linguistic Programming, NLP, ya. Nah, teman-teman, Dr. Milton Erickson ini yang kita kenal sebagai Ericksonian, salah satu pencetus ilmu NLP. Gimana caranya? Itu kita bisa menghipnosis seseorang hanya dengan obrolan. Kita bisa merubah mindset seseorang tak hanya dengan obrolan. Nggak mesti harus tidur. Ini biasanya digunakan oleh para psikolog, oleh para psikiater, para konselor untuk membantu kliennya. Nah, jadi teknik NLP ini sangat penting. Sangat penting. Gak hanya itu, NLP juga bisa digunakan untuk dagang. Ya, kita dengan ngobrol-ngobrol aja orang itu closing. Nah, kan tekniknya untuk gimana caranya? Boleh daftar nanti di kelasnya, ya. Silakan tanya jadwalnya di nomor di bawah. Nah, untuk teknik Erickson ini sangat efektif banget, ya. Kita bisa ngobrol dengan orang, kemudian dia nggak sadar loh kalau kita kerjain gitu loh. Biasanya untuk
Untuk Erikson ini untuk bantu masalah, ya kan, untuk menyelesaikan masalah, untuk mempengaruhi seseorang dengan mata terbuka atau dengan making hypno. Jadi seperti itu ya. Ini Dr. Milton Erikson. Kita lanjut. Nah, definisi hipnosis dipandang dari sisi keilmuannya, hipnosis adalah ilmu yang mempelajari, hipnosis adalah ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia. Ingat sekali lagi, ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia. Seberapa pengaruhnya sugesti kita yang masuk ke orang lain, itu menggunakan hipnosis. Kita sering loh memberikan sugesti kepada orang lain, orang-orang terdekat, bahkan ke diri kita sendiri. Tapi berpengaruh nggak sugesti itu? Nah, hipnosis ini yang mempelajari seberapa pengaruhnya sugesti kita terhadap pikiran manusia. Ya, jadi memang benar-benar penting mempelajari hipnosis. Apapun profesi Anda itu sebenarnya penting banget. Baik seorang guru kah, seorang konselor kah, seorang bintang film kah, seorang selebgram, YouTuber, atau siapapun Anda, sangat penting untuk mempelajari hipnosis. Kenapa? Kalau kita bisa mempengaruhi orang, ini bisa membantu pekerjaan kita. Contoh, misalnya ada seorang selebgram, gitu kan? Anda dibayar untuk endorse. Ketika Anda endorse, orang lihat produk itu dan tertarik, itu akibat dari ajakan Anda. Gitu. Ya, jadi hipnosis adalah ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia, gitu ya. Nah, hipnosis itu juga seni berkomunikasi dengan penekanan pada aspek dan proses komunikasi timbal balik antara satu orang atau lebih yang terjadi pada level pikiran bawah sadar. Jadi hipnosis itu adalah seni komunikasi, ya. Seni komunikasi yang terjadi antara satu orang. Berarti kita bisa menghipnosis diri kita sendiri. Ya, untuk menghipnosis diri sendiri boleh cek videonya di sini tentang self healing. Di sini. Oke. Hipnosis juga adalah sebuah proses psikologis yang menciptakan hasil fisiologis. Kenapa sih katakan proses psikologis yang menciptakan hasil fisiologis? Oke, teman-teman boleh tonton video saya waktu itu dengan Pak Hari Dewanto ngobrolin soal penyakit kanker. Salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh orang banyak itu kanker, ya. Bisa ditonton di sini. Yang kedua, proses penerimaan informasi tanpa dianalisa. Jadi ketika ngobrol, kan, menerima informasi itu udah nggak pakai dianalisa lagi. Hipnosis bisa juga untuk sebagai penyimpan memori secara permanen keadaan natural yang dialami setiap manusia. Kemudian sebuah alat untuk memperoleh perubahan diri seseorang. Jadi misalnya teman-teman yang pengen berubah, misalnya, Mas saya pengen berhenti ngerokok, bisa nggak dihipnosis? Bisa, ya, silakan hubungi nomor di bawah. Teman-teman bisa berubah dengan pengaruh sugesti yang teman-teman ciptakan sendiri. Bantu dengan kami, oke? Nah, dibantah dari sisi fenomenanya, menurut Departemen Pendidikan yang ada di Amerika mengatakan hipnosis adalah penembusan filter mental pikiran sadar diikuti dengan tertanamnya suatu pemikiran atau ide atau sugesti yang dapat diterima. Ya, jadi hipnosis adalah penembusan filter mental pikiran sadar, ya. Kemudian diikuti dengan tertanamnya suatu pemikiran, ingat pemikiran, ide, sugesti yang dapat diterima. Kalau yang ditolak itu tidak akan masuk dalam kondisi hipnosis kita. Contoh, ketika kita menghipnotis seseorang kemudian coba bunuh dia, nggak mau dari itu. Orang itu nggak mau. Kenapa? Dia tahu membunuh itu salah, makanya ada remnya gitu.
karena dia nggak dapat menerima. Disuruh loncat dari lantai 15, ya nggak mau lah, tahu gitu loncat mati dia, ya. Jadi dia nggak mau terima, bakal gagal karena dia nggak mau. Makanya dari saya bilang, kita pada saat kondisi hipnosis tidak bisa dikendalikan sama hipnotis. Kalau misalnya, Mas itu kok ada orang yang mau dikerjain, ya ada, ya kan? Bisa tonton videonya nanti di link yang ada di sini, atau bisa cek di deskripsi, ya. Gimana sih rasanya dalam kondisi hipnosis? Banyak orang yang belum tahu dan menganggap bahwa kondisi hipnosis itu sama dengan tidur atau pingsan. Sebenarnya kondisi hipnosis itu adalah kondisi relaksasi pikiran yang biasanya disertai relaksasi tubuh seperti ketika kita tidur di malam hari. Ya, nah teman-teman yang sudah tahu tentang channel ini dan sering ngikutin, ya, itu tahu gimana sih kondisi hipnosis. Boleh teman-teman cek video-video kami yang ada di sini, bisa masuk dalam kondisi hipnosis dengan cepat. Itu rasanya nyaman kok, enak. Nah, selanjutnya, dalam kondisi hipnosis seseorang tetap sadar. Bahkan tidak jarang banyak orang yang merasa sadar tapi sebenarnya terhipnotis gitu. Sebenarnya terhipnotis, ya. Setiap orang bisa saja merasakan sensasi kondisi hipnosis yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya ketika seseorang dalam kondisi hipnosis, dia hanya akan merasakan relaksasi pikiran dan tubuh, serta tetap bisa mendengar semuanya dengan jelas. Yang tadi saya katakan, ketika Anda masuk dalam kondisi hipnosis, Anda masih bisa mendengar anak kecil nangis, ya kan, suara tukang roti lewat, atau ada suara ayam, masih bisa dengar. Akan tetapi tubuh Anda nggak bisa gerak. Kenapa? Karena kondisi ini nyaman. Kalau kita bangun di tengah-tengah kondisi hipnosis, bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Ya boleh, silahkan aja kalau mau. Tapi dari kami para hipnoterapis tidak menyarankan. Ntar tahu-tahu palanya sakit, bahaya gitu ya. Itu kondisi hipnosis. Nah, ini istilah penting dalam dunia hipnosis. Yang pertama yaitu ada hipnosis atau hypnotism. Dalam bahasa Indonesia itu artinya sama tadi, sugesti. Yang kedua adalah hipnotis. Hipnotis adalah orangnya. Jadi masih banyak yang bingung. Hipnotis itu apa sih? Hipnoter. Saya suka ketawa kalau ada orang bilang, "Oh, Mas hipnoter. Hipnoter apa hipnoter?" gitu. Orang yang melakukan hipnosis. Salah, saya hipnotis. Orang yang melakukan hipnosis atau jurunya itu hipnotis namanya, bukan hipnoter, ya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah lagi, ya. Hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu orangnya. Sama seperti drum itu alat musiknya, drummer orang yang mainin alat drumnya. Gitar adalah alat musiknya, gitaris orangnya. Itu hipnosis ilmunya, hipnotis orangnya. Jadi bukan hipnoter gitu ya. Next, hipnoterapi yaitu aplikasi hipnosis untuk terapi pengobatan. Apa sih yang bisa diobati? Itu gangguan mental. Ya, bukan patah tulang terus dihipnotis sembuh, salah, hanya gangguan mental. Orang yang sakit pun tetap harus berobat ke dokter. Akan tetapi secara mental hipnosis bisa ngebantu. Ingat ya, secara mental hipnosis bisa ngebantu. Misalkan orang ini terkena penyakit parah, ya kan, dia nggak mau berobat, nggak mau obat, kayak kanker gitu contohnya, atau juga sama kayak COVID gitu kan, dia nggak mau berobat, udah stres, sudah depresi. Banyak kan orang yang kena COVID akhirnya depresi kan, gitu. Nah, dengan hipnoterapi ini kita bisa bantu, ya kan? Kita bisa bantu bahwa dia bisa mampu sembuh. Dia tetap butuh obat, butuh ke dokter, butuh. Jadi teman-teman, hipnosis itu hanya ngebantu mentalnya aja, bukan nyembuhin penyakitnya, enggak gitu ya. Kita hanya ngebantu agar kalian gak depresi, punya penyakit parah gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada self hypnosis atau yang kita kenal dengan menghipnotis diri sendiri.
kita bisa menghipnotis diri kita sendiri. Nah, ada namanya subjek, subjek, klien, pasien. Oke, satu persatu akan saya jelaskan. Untuk penggunaan kata pasien, ini adalah untuk seorang hipnoterapis yang berprofesi juga sebagai seorang dokter ataupun seorang psikiater, karena mereka ini yang punya hak untuk menentukan atau memvonis penyakit dari pasien. Oke, hanya hipnoterapis yang berprofesi sebagai dokter, saya ulangin, hanya hipnoterapis yang berprofesi sebagai dokter atau psikiater. Sementara selain dokter atau psikiater, kita menyebutnya klien. Oke, ya, pasien ini hanya digunakan untuk hipnoterapis yang berprofesi sebagai dokter ataupun psikiater ataupun nakes lah ya, ataupun nakes. Ya, ini pasien. Sementara klien ya buat saya kan profesi saya guru, yaitu ketika ada orang yang butuh bantuan saya, itu saya menyebutnya klien, bukan pasien. Ya, karena saya tidak ada hak untuk memvonis penyakit seseorang. Nah, kalau untuk subjek atau subjek biasanya digunakan untuk panggung. Buat panggung nih, kayak cari subjek gitu. Biasanya saya kalau untuk manggung ini suka cari subjek atau subjek. Nah, di sini kenapa ada kata subjek? Ayo, bukan kata objek. Ingat rumus ini nih. Every hypnosis is self-hypnosis. Saya ulangi. Every hypnosis is self-hypnosis. Setiap proses hipnosis sebenarnya dia itu sedang menghipnosis dirinya sendiri. Ya, jadi proses hipnosis itu sebenarnya dia menghipnosis dirinya sendiri. Every hypnosis is self-hypnosis. Maka disebut kata subjek sebagai pelaku. Oke, next. Sugesti. Sugesti yaitu perintah atau saran yang diberikan dari hipnotis kepada subjek. Kenapa menggunakan kata sugesti? Lebih enak pakai bahasa serapan daripada bahasa sih. Coba deh kalau misalnya teman-teman bedain kalimat ini. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Pertama, untuk kamu dengarkan saran saya. Enak mana? Sama-sama kan? Jadi kalau misalkan teman-teman mempelajari hipnosis, carilah sebuah kosakata yang maknanya sama tapi katanya beda. Jadi carilah sinonimnya. Carilah sinonim. Seperti kalau dia pahamnya kata rekreasi, jangan pakai kata tamasya. Paham ya? Kalau dia pahamnya rekreasi, jangan pakai kata tamasya. Ya, jadi harus gunakan bahasa yang klien itu paham atau subjeknya itu paham. Oke. Nah, yang selanjutnya ada yang nama trance. Bukan trans, tapi trance. Ya, trance adalah kondisi hipnosis atau keadaan di mana filter mental kita sedang tidak aktif. Trance ini adalah fokus kepada satu hal. Ketika fokus dalam satu hal, itu namanya trance. Kita sedang masuk dalam kondisi hipnosis. Karena hipnosis adalah ilmu komunikasi dengan pikiran bawah sadar, kita harus pahami dulu cara kerja otak kita. Oke. Ada nama pikiran sadar, bawah sadar, tidak sadar, dan critical factor. Apa sih bedanya? Saya haus, minum dulu. Oke, yang pertama pikiran sadar. Pikiran sadar adalah proses mental yang bisa kita kendalikan dengan sengaja. Ya, pikiran sadar atau kesadaran hanya dimiliki oleh manusia. Hewan dan tumbuhan nggak punya. Hewan hanya punya insting. Ya. Sementara pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis, sehingga kita tidak menyadarinya dan sulit kita kendalikan secara sengaja. Pikiran bawah sadar terbentuk dari pengalaman hidup yang terekam dan mengendap dalam pikiran kita. Semua yang pernah kita dengar, rasakan, dan lihat membentuk isi bawah sadar kita. Gampangnya begini, contohnya begini. Ketika teman-teman habis putus sama pacar gitu kan, pasti udah tahu dong parfumnya, aromanya kayak apa, lagu kesukaannya apa, tempat favoritnya di mana, pasti tahu. Suatu ketika kalian habis putus, datanglah ke tempat di mana kalian pertama kali ketemu, gitu kan?
kan, tiba-tiba nangis gitu kan, ingat kejadian itu. Orang lain ngeliatin, kenapa nih orang gitu kan. Ya kenapa? Karena kita punya data memori kenangan itu orang lain nggak punya. Terus kemudian ketika pas kita lagi jalan iseng-iseng ada orang pakai parfum, cewek juga, parfumnya sama dengan mantan kita, gitu kan, sama, wanginya mirip banget. Pada saat lagi lewat, ih gila itu kan bau mantan gue, wanginya mantan gue, gitu kan, parfumnya mantan gue. Padahal pabrik parfum nggak produksi cuma satu, banyak. Tapi kenapa yang kita ingat ini adalah wangi mantan kita, gitu kan? Saat jalan nggak sengaja kita lewat toko-toko yang nyetel lagu, kemudian yang setel lagu adalah lagu kesukaan mantan kita, ya kan? Tahu-taunya nangis lagi karena apa? Ingat mantan, gitu. Ya. Jadi sebenarnya apapun yang Anda lihat, yang Anda rasakan itu membentuk pikiran bawah sadar Anda. Kira-kira Anda sendiri tahu nggak siapa pacar saya? Tahu nggak siapa kekasih saya? Tahu nggak apa warna favorit dia? Kalau Anda tahu, apakah Anda yakin tahu tentang keluarganya? Gitu. Kita punya data masing-masing yang membentuk pikiran bawah sadar kita masing-masing. Jadi pikiran bawah sadar itu pengalaman kita terbentuk dalam pikiran kita. Kalaupun sama, itu hanya sebuah ketidaksengajaan. Oke? Selanjutnya ada namanya pikiran tidak sadar. Jadi ini proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga kita tidak sadar, ya kan? Gak bisa dikendalikan secara sengaja. Berbeda dengan pikiran bawah sadar. Kalau bawah sadar bisa kita kendalikan kalau dilatih, ya. Pikiran tidak sadar contohnya denyut nadi, ya kan, gerak peristaltik, ya kan, aliran darah dan proses metabolisme. Tuh, ya, itu pikiran tidak sadar. Sementara critical factor atau filter mental ini adalah gerbang antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, critical factor ini adalah bagian dari pikiran yang selalu menganalisis dan mengkritisi segala informasi yang masuk dan menentukan tindakan rasional seseorang. Critical factor ini melindungi pikiran bawah sadar dari ide, informasi atau sugesti yang bisa mengubah program pikiran. Biasanya berupa kebiasaan dan keyakinan yang sudah tertanam. Ya, ini critical factor fungsinya. Dia gerbang. Kalau nggak ada critical factor ini bahaya. Jadi semua orang bisa menerima sugesti dengan mudah. Gitu ya. Nah, ini seperti di gambar. Ini adalah pikiran sadar kita yang kurang lebih 10-12%. Sementara pikiran bawah sadar kita lebih mendominasi, lebih besar. Ini gerbangnya. Nah, sebagian besar kehidupan manusia itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadarnya. Nah, fungsi dari pikiran sadar itu apa sih? Yang pertama, mengidentifikasi informasi yang masuk. Yang kedua, itu membandingkan. Yang ketiga, menganalisis. Yang keempat, memutuskan. Ya kan? Peran dan fungsi pikiran bawah sadar yang pertama itu apa sih? Kebiasaan, baik, buruk, dan refleks. Kemudian emosi, serta memori jangka panjang. Yang keempat, kepribadian. Kelima, intuisi atau feeling. Yang keenam, kreativitas. Yang ketujuh, persepsi. Yang kedelapan, belief and value, ya, nilai-nilai kepercayaan. Nah, konsep pikiran menurut ilmu hipnosis ini seperti bawang yang berlapis-lapis yang mempunyai tiga kesadaran yang berbeda, yaitu ada pikiran sadar, conscious, subconscious, dan unconscious. Ya, kalau sub itu pikiran bawah sadar dan unconscious adalah pikiran tidak sadar. Seperti tadi ini. Misal kita pengen menghipnosis seseorang, ya kan? Otomatis sugesti yang dengan hipnosis itu bisa melemahkan critical factor. Ketika critical factornya sudah lemah, sugesti kita masuk. Kalau critical factornya masih kuat, sugesti kita mental. Contoh, misal kalian punya barang yang pengen dijual, gitu ya. Kalau kita menggunakan sugesti yang mempunyai kalimat hipnosis, maka critical factor ini akan lemah. Ketika lemah, kita masukkan sugesti kita dan kita jelaskan produk-produk barang kita. Ketika informasi sudah masuk ke dalam pikiran seseorang, maka dia akan beli produk kita. Nah, ini biasa digunakan oleh para sales nih,
hypnoselling. Sementara jualan yang tanpa sugesti hipnosis itu akan mental, terbuang, orang pada jauh dari kita. Ya, jadi itu pentingnya mempelajari hipnosis salah satunya. Nah, untuk belajar hypnoselling, ya kan, bisa cek di video minggu lalu. Ya, saat wawancara saya dengan Mas Bernard. Oke. Gimana sih hipnosis itu dapat bekerja? Oke, teman-teman. Saya di sini punya segelas kopi. Oke. Anggaplah ini kopi warnanya hitam. Oke, anggap ini kopi warna hitam. Anggap ini kopi warna hitam. Kemudian saya ingin mengubah isi gelas yang ada dalam ini menjadi susu tanpa harus saya menyentuh gelas ini. Ini saya taruh di meja. Gimana caranya? Begitu juga dengan hipnosis. Ya, begitu juga dengan hipnosis, teman-teman. Ini adalah sugesti negatif. Ibaratkan susu ini adalah sugesti positif. Kan kita nggak mungkin nyentuh pikiran seseorang dengan tangan gitu kan. Kita juga harus memberikan sugesti yang positif. Kalau misalkan kita campur sekali kayak susu gini nih, jadi caranya dituangin terus. Kalau sugesti ini masuk sekali, ini jadinya apa? Kopi susu, betul ya? Akan tetapi ketika susunya kita tuang terus sehingga kopinya keluar dari gelas, maka isi yang ada dalam gelas ini adalah susu. Ibarat seperti ini sugesti negatif. Kita nggak bisa mengkorek sugesti negatif. Yang ada adalah kita timpa terus dengan sugesti positif. Repetisi sampai 10 sampai 20 kali. Sehingga akhirnya apa? Sugesti ini akan mendominasi dalam pikiran seseorang. Makanya itulah kenapa hipnoterapi prosesnya itu minimal 4 sesi, ya kan, maksimal ya sampai beres masalahnya minimal tuh 4 sesi. Gak bisa teman-teman itu sekali sesi, gak bisa. Kenapa? Ya menurut itu seperti tadi, hipnosis gak akan bisa bekerja. Kalaupun dipaksa, prosesnya dipaksa, bisa gak? Bisa, tapi hasilnya gak efektif. Contoh, misal saya waktu itu pernah dapat klien anxiety, mintanya hanya 2 kali terapi. Saya juga langsung saya tolak. Gak bisa mbak, gak bisa 2 kali terapi, minimal 4 kali untuk kasus anxiety. Kalau misalkan mbaknya minta 2 kali bisa, tapi hasilnya gak akan maksimal. Ya hari ini sembuh, besok kambuh lagi gitu. Ya, jadi gak efektif. Minimal itu 4 sampai 6 kali. Ya maksimal sampai sembuh gitu ya. Jadi proses hipnosis dapat bekerja itu seperti itu. Nah, kita akan lanjut di pemrograman alamiah bawah sadar. Nah, ini pemrograman alamiah bawah sadar. Ini stimulus eksternalnya adalah informasi-informasi dari luar, baik internet, film, TV, lingkungan, atau orang-orang terdekat kita. Kemudian informasi ini akan masuk ke dalam panca indera. Dari panca indera masuk dulu ke pikiran sadar, kemudian difilter oleh RAS atau Reticular Activating System. Ini disiram juga dengan pemikiran serta emosi. Setelah itu masuklah ke dalam pikiran bawah sadar kita. Bisa jadi program positif, bisa jadi program negatif, tergantung bagaimana kita memfilter dari informasi tersebut. Misalkan kayak contoh yang lebih lagi heboh ini adalah kasus vaksin, ya kan, vaksin COVID. Ada yang bilang COVID ini vaksinnya ada chipnya gitu kan. Kemudian Anda meyakini emosinya itu dapat, pemikiran dapat, sehingga ya dalam pikiran kita adalah vaksin itu ada chipnya. Padahal ya enggak, selama kita masih ke kelurahan masih fotokopi KTP ya nggak mungkin kita secanggih itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu pemrograman alamiah pikiran bawah sadar manusia gitu ya. Nah, kita akan lanjut ke hipnosis dan gelombang otak. Nah, otak manusia ini adalah salah satu organ yang mempunyai listrik, ya, yang mempunyai listrik untuk menghidupi organ-organ tubuh lainnya. Ya, gelombang-gelombang listrik ini mengakibatkan sebuah gelombang otak atau disebut dengan brainwave, ya, sehingga gelombang-gelombang ini diukur oleh alat yang disebut dengan elektroencephalogram. Nah, untuk lihat elektroencephalogram bisa dilihat di Instagram kami, linknya ada di deskripsi, bisa dicek. Mungkin para hipnoterapis yang sudah punya EEG boleh di-share ceritanya di sini ya kan.
biar teman-teman pada tahu seperti apa sih EEG. Aku mau searching aja di Google ya. Nah, EEG ini ditemukan oleh skater Jerman yang bernama Hans Berger, ya kan. Sampai saat ini EEG adalah alat yang sering diandalkan para peneliti yang ingin mengetahui aktivitas pikiran seseorang. Nah, gelombang otak ini terdiri dari 4 gelombang dominan. Yang pertama ada beta. Ya, pada saat kita sadar, lagi ngobrol, lagi bicara, lagi kerja, nih beta. Kemudian turun lagi ke alfa. Pada saat alfa ini kita sedang fokus, kita sedang bengong, lagi rileks, lagi santai. Kondisi rileks bisa ngapain aja. Boleh sambil rebahan, misalkan lagi rebahan, lagi duduk santai sambil ngopi, sambil ngerokok, mungkin lagi pup juga. Itu termasuk lagi rileks. Makanya biasanya kenapa orang-orang ketika lagi pup dapat ide bagus itu karena ada di gelombang alfa. Gitu ya. Pada saat orang lagi pup itu lagi rileks. Coba deh kalau kalian lagi pup, lagi ngeden di WC. Kan rileks kan? Nah, itu ada di gelombang alfa. Sementara turun lagi ke bawah, yaitu gelombang theta. Gelombang theta ini pada saat manusia sedang bermeditasi, lagi mimpi. Ya, lagi mimpi. Ya kan? Lagi mimpi. Pernah gak sih teman-teman megang uang segepok gitu kan, terus gitu bangun uangnya nggak ada. Nah, itu lagi masuk dalam kondisi theta. Nah, untuk kondisi hipnosis yang bagus itu di mana sih? Ini dua ini. Alfa dan theta. Ini kondisi hipnosis. Nah, sementara untuk delta apa? Delta ini adalah kondisi tidur kita yang tanpa mimpi. Ya, ini nggak ada mimpinya ini. Gitu ya. Nggak ada mimpinya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke self talk. Apa sih self talk? Self talk adalah berbicara pada diri sendiri. Ingat ya, berbicara pada diri sendiri ya. Ini kata-kata yang berbicara pada diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri dengan berbicara sendiri beda. Ya. Berbicara dengan diri sendiri contohnya gini. Misal Anda lagi menyemangati diri sendiri, "Ayo Imam, you can do it, kamu bisa. Ini mah gampang, kamu pasti bisa." Nah, itu kita ngomong sama diri kita sendiri, berbicara pada diri sendiri. Kayak kita ngobrol tapi dengan diri kita sendiri. Biasanya ngomong sama cermin. Nah, itu self talk tuh. Tapi kalau ngomong sendiri beda cerita. Ya, ngomong sendiri di jalan komat kamit. Nah, awas tadi dianggapnya orang gila. Oke. Jadi ngomong dengan diri sendiri itu beda ya. Berbicara sendiri dengan berbicara pada diri sendiri beda. Oke. Dari self talk kita akan masuk ke hukum pikiran pertama bawah sadar. Hukum pikiran bawah sadar pertama yaitu apapun yang kita pikirkan, tubuh kita akan menciptakan dan memberikan apa yang kita pikirkan. Jadi misalkan teman-teman berpikir nih, aduh gue mah gak bisa apa-apa, gue mah jelek, gue begini. Nah, pikiran bawah sadar kita akan merekam itu, ya kan? Gue mah gampang sakit. Nah, itu beneran jadi sakit. Makanya saya mempunyai moto hidup, kekuatan pikiran mempengaruhi segalanya. Jadi hati-hati dengan pikiran. Hukum pikiran pertama bawah sadar didukung siklus di samping. Oke. Yang pertama ada self talk. Berawal dari self talk kemudian akan melakukan tindakan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi karakter. Setelah jadi karakter akan menjadi sebuah realita dan kepercayaan. Misal saat ini Anda self talk, gue bakal kaya. Gak cuma self talk, tapi lakukan tindakan, kerja keras, sering lembur ya kan untuk dapatin hasil. Ya kan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, itu menjadi karakter Anda, akhirnya menjadi sebuah realita, Anda jadi kaya, akhirnya Anda percaya. Awalnya dari self-talk. Jadi hati-hati. Maka saya bilang, kekuatan pikiran mempengaruhi segalanya. Ketika kalian saat ini mungkin terbaring sakit, katakan, saya bisa sehat. Terus lakukan tindakan, jangan cuman self-talk doang ngomong, tapi nggak lakukan tindakan. Pentingnya selain self-talk yaitu lakukan tindakan, gitu ya. Lakukan tindakan, gimana caranya biar sembuh? Rajin minum obat, rajin latihan, konsumsi air putih yang banyak kayak gitu. Oke, akhirnya Anda bisa benar-benar sembuh. Nah, cara untuk merubah self-talk. Ya, yang pertama, aturannya self-talk harus berorientasi pada masa depan. Jadi teman-teman
ketika ingin ngubah self talk, kita harus berorientasi pada masa depan. Yang kedua, self talk harus dukung kita, bukan ngejatuhin. Ya, harus dukung. Yang ketiga, self talk harus dalam bentuk kata kerja dan kata sifat yang positif. Hindari kata-kata berikut. Ya, hindari kata-kata berikut. Kenapa? Jangan pikirkan atau jangan bayangkan kucing hitam pakai topi warna putih sedang joget-joget. Jangan pikirkan dan jangan bayangkan kucing hitam pakai topi warna putih sedang joget-joget. Jangan. Apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Pasti ngebayangin. Kenapa? Karena kata-kata negatif ditolak oleh alam bawah sadar. Oke? Makanya kalau dalam mengatur self talk, hindari kata-kata negatif. Nah, ini berikut mengontrol pikiran kita. Oke. Yang pertama, dengarkan self talk dulu. Kita dengarkan self talk kita dulu. Yang kedua, tuliskan self talk mana yang negatif. Ketiga, ubah jadi self talk yang positif. Yang keempat, lalu secara sadar memilih yang berkaitan dengan, kalau saya kan guru ya, kalau saya jadi mengajar dan mendidik. Nah, kalau teman-teman apa? Maunya apa self talknya? Tergantung. Ya, ingat, itu jadi dua pilihan, bisa jadi teman atau musuh terbesar. Jadi hati-hati dalam bila self talk. Nah, hukum pikiran bawah sadar yang kedua yaitu hukum pikiran bawah sadar tidak dapat membedakan realita dan imajinasi. Jadi di sini kalau teman-teman mengatakan, aduh hari ini nggak menyenangkan nih, kita self talk nggak enak nih, kita self talk hari ini nggak enak nih, nggak hari ini kayaknya lagi bad mood deh, nggak menyenangkan, itu seharian bener nggak menyenangkan ya. Jadi ketika kita meyakini sebuah sugesti negatif dalam pikiran kita, hari ini nggak menyenangkan, aku nggak bisa apa-apa, itu akan menjadi mental block. Nah, mental block, nah ini sudah pernah saya bahas di video mental block. Ini bahaya mental block nih. Ini akan menghambat kesuksesan seseorang nih kalau ada mental block. Ya, hati-hati. Hukum pikiran bawah sadar yang ketiga, sesuatu yang diulang dengan emosi dan intensitas yang cukup lama itu menjadi bagian dari pikiran kita. Kita diulang-ulang terus, itu udah bagian dari kita, yaitu dengan repetisi tadi. Ada juga yang disebut dengan self sabotage. Apa itu self sabotage? Itu suatu sifat dalam perilaku di mana Anda tahu bahwa Anda harus ngelakuin tapi nggak mau. Contoh, misalkan Anda pengen berhenti ngerokok nih, tahu nih kalau rokok ini begini nggak boleh, udah dilarang, tapi tetap aja Anda mau ngelakuin. Itu self sabotage. Kita mensabotase pikiran kita. Apa sih istimewanya hipnosis? Semua orang tuh terlahir jenius, tapi lingkungan kita menghancurkan. Hampir 70% program yang terinstall dalam pikiran kita adalah program error. Lingkungan itu secara gak sadar loh menghipnosis kita pada hal yang negatif, ya kan? Oleh karena itu hipnosis itu untuk apa? Upgrade. Pentingnya upgrade. Jadi hipnosis untuk upgrade gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan hipnosis? Banyak teman-teman, banyak banget ya, gak ada batasan, banyak. Semua pekerjaan itu pasti melibatkan pikiran. Jadi ini salah satunya. Yang pertama ada hipnoterapi. Pertama ada hipnoterapi. Hipnoterapi yaitu aplikasi hipnosis untuk menyembuhkan gangguan mental. Ya, untuk menyembuhkan gangguan mental. Sementara medical hipnosis yang kedua itu untuk di dunia medis nih, untuk menghilangkan rasa sakit. Ya kan, jauh sebelum anestesi kimia digunakan kedokteran barat, ya di Inggris sudah menggunakan hipnosis, bentuk pembedahan tanpa rasa sakit. Saya menggunakan medical hipnosis untuk adik sepupu saya waktu dia di Hitan. Ya, untuk membantu dia untuk menghilangkan rasa nyeri setelah abuse-nya habis. Ya, nah selanjutnya ada hipnosis show atau tes hipnosis. Hipnosis show ini digunakan untuk hiburan, ya kan? Hipnosis kalau nggak di setting ya nggak seru, tapi proses hipnosis benar. Dan untuk hipnosis show ini atau stage hipno, kita harus cari orang yang benar-benar tingkat sugestivitasnya tinggi dan mau kita kerjain.
Karena ada orang yang punya tingkat sugestivitas tinggi tapi nggak mau dikerjain gitu loh. Ada. Nah, kalau untuk tahu cara ciri-cirinya seperti apa, bisa ikut kelasnya nanti ya. Nah, selanjutnya ada hypnotic birthing. Hypnotic birthing ini adalah digunakan untuk ngebantu ibu hamil agar melahirkannya tanpa rasa sakit. Hampir mirip seperti medical hypno. Hampir mirip tapi lebih fokus untuk melahirkan gitu ya. Ada lagi forensic hypnosis. Nah, forensic hypnosis ini digunakan biasanya untuk menggali informasi dari saksi ataupun mengingat kembali peristiwa yang sudah lama ya, untuk mengingat memori yang sudah lama terpendam ya. Kadang pikiran manusia ini menyembunyikan detail memori ya kan, agar dia merasa aduh gue nggak merasa sakit atas memori tersebut. Misal saya dapat klien waktu itu dia mengalami trauma akibat pemerkosaan. Ketika saya tanya kronologisnya gimana, dia nggak mau cerita, nangis ya kan, dia nggak mau mengingat-ingat itu lagi. Akhirnya saya masuk ke dalam sesi hipnosis, saya lakukan induksi. Setelah dia masuk dalam kondisi hipnosis, baru deh kita bantu ceritanya, kita dengerin, oh forensik seperti itu, jadi ceritanya begini, paham. Akhirnya ketemu benang merahnya ya, ini yang harus diselesaikan ya. Jadi sebenarnya forensik hipnosis digunakan untuk itu. Kalau misalkan digunakan untuk kayak menggali saksi ya, kalau saksinya itu mau bersaksi, kalau enggak ya nggak bisa, gagal. Jadi kembali lagi, hipnosis itu kalau misalkan klien mau dan juga si penghipnotisnya juga mau ya. Nah, selanjutnya ada metaphysical hipnosis. Nah, metaphysical hipnosis adalah bagian dari experimental hipnosis yang menggunakan hipnosis untuk fenomena-fenomena seperti inner self, superconscious dan eksperimen metafisika lain ya, seperti ada Jessica Method gitu kan, itu di metafisika. Kemudian tentang kesurupan lah atau hal-hal gaib itu di metafisika. Nanti kalau penasaran bisa ikut kelasnya ya. Nah, jadi itu lebih tepatnya itu yang bisa dilakukan dengan hipnosis. Nah, ini saya akan bagikan tips menghindari kejahatan hipnotis. Sebenarnya sudah saya bahas juga untuk tips menghindari kejahatan hipnotis, tapi nggak masalah, akan kita ulang lagi. Jika belum nonton, silakan cek videonya. Yang pertama yaitu usahakan sibukkan pikiran Anda. Ketika Anda sedang dalam kendaraan umum atau tempat umum, usahakan sibukkan pikiran. Misal sambil dengerin musik kah, atau sedang ngaji kah, atau baca buku, apapun kegiatan, yang penting sibukkan pikiran Anda. Yang kedua, jika ada orang yang mengajak kenalan, gak usah ngikutin alur ceritanya, cuekin aja, iyain aja biar cepat ya. Yang ketiga, jika ada orang yang tepuk balik ya, atau tunggu 10 detik baru nengok. Yang keempat, hindari bawa barang berharga secara berlebihan. Yang kelima, selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Itu tips yang bisa saya berikan kepada Anda. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video kami berikutnya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Variandi Deswal, co-founder EHC Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Education Hypno Center. Semoga semakin jaya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Abdullah sebagai leader di EHC Edukasi Hypno Center Jakarta mengucapkan ulang tahun kepada lembaga EHC yang saya cintai. Semoga semakin jaya dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Supriyadi. Saya tim hipnoterapi dari HAC. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk lembaga HAC. Semoga kedepannya bisa menjadi lembaga yang amanah, kreatif, inovatif, penuh terobosan, profesional, dan sukses selalu. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Prianto alias Wong Sableng mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk EHC. Semoga
EHC kedepannya semakin hebat, bijaksana, semakin sukses, dan semakin jaya. 4 tahun kami berkiprah, 4 tahun kami melahirkan alumni-alumni terbaik di dunia hipnoterapi, dan 4 tahun juga kami melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Saya, Imam Arif Hidayat, selaku founder EHC Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun EHC Indonesia yang keempat. Semoga kita semua dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan menjadi lebih baik serta menjadi lembaga hipnoterapi nomor 1 di Indonesia.